Desa Sidomukti adalah sebuah desa yang terletak di kawasan Kecamatan Pelaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Desa ini lebih dikenal masyarakat luas karena batiknya, yakni sebagai kampung batik. Lalu seperti apa ya potensi yang dimiliki Desa Sidomukti ini? Mari kita simak perjalanan kami di Jelajah Desa kali ini. Desa Sidomukti telah lama dikenal masyarakat dengan desa penghasil batik. Namun, tak hanya batik bambu saja yang terkenal. Desa Sidomukti ini juga memiliki berbagai potensi lainnya, seperti hasil pertanian, peternakan, dan masih banyak lagi yang lain. Desa kami banyak produksi musim bulan yang pertama batik. Alhamdulillah di tahun 2019 kemarin sama Pak Bupati diluncurkan menjadi kampung batik Sidomukti, jadi batik khas Magetan. Alhamdulillah di desa kami ada 3 lokasi batik, yang pertama di asli khas Papringan, desa Papringan, yang kedua di balai desa, yang ketiga di rumahnya Mbah Tekno, Mbah mantan kepala desa dulu. Ada juga pengrajin anyaman bambu, juga ada pengrajin makanan ringan seperti roti bolu. Di wilayah tengah di dekat desa juga ada pengrajin batik, juga ada pengrajin baku juga ada pembuatan tempe. Kalau di wilayah barat di tempat saya juga ada pabrik kaos kaki, juga ada pembibitan bibit-bibit benih, juga ada pengembangan sapi. Dusun Papringan inilah yang menjadi cikal bakal munculnya batik Sidomukti. Batik dengan motif khas berupa tanaman bambu ini kini menjadi ikon bagi Desa Sidomukti. Kampung Batik Sidomukti sendiri merupakan kampung sentra industri batik yang letaknya berjarak sekitar 3 km dari pusat kota Magetan. Ada beberapa lokasi yang menjadi tempat produksi batik Sidomukti ini. Salah satunya adalah berada di kantor Desa Sidomukti. Selain menjadi tempat kantor kepala desa beserta perangkat desa, kantor ini juga menjadi tempat produksi, workshop edukasi, bahkan juga menjadi galeri batik Sidomukti. Kemudian pada tahun 2006 kita turis atau dari konsumen dari luar banyak tidak mendapatkan stok, karena stok kita sangat terbatas. Ke depan saya berharap Magetan ini juga
bisa seperti kota-kota batik lainnya seperti Lamongan, Solo, dan Jogja. Saya berkeinginan di desa-desa lain membawa masyarakat untuk ikut bersama-sama kita melestarikan budaya batik. Pertama memang untuk melestarikan budaya khas Indonesia, kedua yang jelas untuk menggali potensi yang ada, mengurangi pengangguran, memberdayakan tenaga-tenaga yang produktif dengan harapan bisa meningkatkan tingkat perekonomian di daerah kita. Untuk mengembangkan perekonomian warga, pemerintah juga mengajak BUMDes untuk memberikan penyuluhan terhadap warga dan pengembangan SDM di Desa Sidomukti. Badan usaha milik desa di Desa Sidomukti sendiri telah didirikan sejak tahun 2018, pemirsa. Saat ini juga tengah mengembangkan beberapa usaha untuk meningkatkan ekonomi warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Listio selaku Direktur BUMDes Mukti Sejahtera. Saya di sini sudah aktif atau BUMDes sendiri didirikan mulai tahun 2018. Mulai tepatnya bulan Agustus 2018. Dari situ awalnya kami menggali potensi yang ada di desa kami. Kita cari tahu apa saja yang mungkin layak untuk dikembangkan di Sidomukti ini. Jadi awal mula dari pengelolaan Kampung Batik Sidomukti yang merupakan unit usaha kami di BUMDes, itu kami mulai pada bulan Januari 2019. Karena di sini secara masyarakat Sidomukti sudah mulai membuat batik itu sudah sejak lama, merupakan potensi unggulan yang ada di Sidomukti yang dikelola sejak tahun 1970. Selanjutnya puncak perkembangan dari batik Sidomukti ini sudah masa keemasannya pada tahun 2006, di mana batik Sidomukti sudah ditetapkan sebagai batik khas Magetan. Nah, di situ seluruh pegawai atau instansi yang ada di Kabupaten Magetan diwajibkan untuk memakai seragam batik Sidomukti ini dengan motif unggulan yaitu pring sedapur. Ya, untuk pengelolaan atau kendala-kendala yang kami hadapi di BUMDes itu tentunya yang pertama dalam penjaringan sumber daya atau pengurus yang akan mengelola BUMDes itu kita dihadapkan pada sumber daya manusia di desa yang notabene anak desa itu tentang organisasi belum begitu tahu. Otomatis di situ kami harus belajar dari nol tentang organisasi. Selain berkecimpung dalam produksi batik, banyaknya potensi di tempat ini juga mempengaruhi profesi warga di sekitar sini. Ada beberapa warga juga masih tetap menekuni bertani, beternak sapi, hingga bekerja di home industri yang ada di sini. Dengan demikian, para warga di tempat ini dapat menambah penghasilan secara mandiri. Ketika kami berkunjung ke tempat ini, kami menemui beberapa hal yang menarik. Salah satunya adalah pemirsa, kami mendapati posyandu jiwa yang letaknya tak jauh dari kantor desa ini. Posyandu ini sendiri merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memperhatikan warganya
terutama untuk warga yang sakit, keterbelakangan mental, atau kelainan jiwa. Dengan adanya posyandu ini, beberapa warga yang sakit dan berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pengobatan secara rutin dan tentunya tak hanya pengobatan saja. Mereka semua juga bisa diberikan berbagai macam pelatihan yang sangat bermanfaat. Awal cerita dari kenapa kok posyandu jiwa ini ada, karena di desa kami itu pasien jiwa dulunya itu yang dipasung banyak sekali. Jadi ada beberapa yang dipasung, sedangkan Magetan sudah berkomitmen untuk Magetan bebas pasung. Sehingga kita melakukan pembinaan itu dari rumah ke rumah. Pertama dari rumah ke rumah kita melakukan pembinaan, setiap bulan kita menyuntik dan memberikan obat. Tetapi perkembangannya banyak, bagus. Jadi pasien-pasien banyak yang tidak marah dan lebih tenang, tetapi mereka kurang bersosialisasi. Itu sebabnya tahun 2018 kebetulan Pak Lurahnya mempunyai ide untuk bagaimana kalau seandainya ini dijadikan posyandu. Jadi semua pasien itu dikumpulkan di satu tempat untuk dilakukan pembinaan. Akhirnya tahun 2018, tepatnya April tahun 2018, kami mengadakan posyandu jiwa yang pertama kali. Agak sulit sekali pertama menghadirkan teman-teman kita ini karena mereka biasanya takut bersosialisasi dengan orang luar, takut keluar ya, ada yang juga takut matahari, tetapi dengan pelan-pelan akhirnya mereka mau berkumpul. Selain memerlukan obat dan perhatian dari lingkungan, juga perlu sosialisasi sehingga perkembangannya sangat luar biasa banyaknya, sehingga yang dulunya dipasung bisa bebas pasung, bahkan sudah bisa bekerja dan bisa menghasilkan uang. Itu sebabnya akhirnya kita beranikan untuk mengajukan lomba inovasi itu, dan alhamdulillah sudah bisa menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain, sehingga banyak pasien jiwa saudara-saudara kita yang kurang beruntung ini menjadi lebih terawat, terobati dengan adanya posyandu jiwa. Itu harapan kami.